Oke, selamat sore. Bersama saya pada sore hari ini ada Pak Darusman Aswan selaku Ketua DPD Provinsi Bangka Belitung. Hari ini kami mengadakan rapat pemantapan terkait memperingati Hari May Day yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2022. Nah, gimana kabarnya Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, terkait masalah pelaksanaan May Day ini Pak, biasanya umumnya dilakukan pada saat 1 Mei. Nah, sementara untuk tahun ini akan diselenggarakan di luar tanggal 1 Mei. Nah, kira-kira apa yang jadi alasannya Pak Darsman? Baik, mungkin sebelum saya menjawab tentang pelaksanaan, tidak salahnya kita sepintas kita mengingat lahirnya May Day ini kan berawal dari demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 1886 di Amerika Serikat di sebuah kota Chicago, yang pada saat itu dituntut oleh buruh, yaitu tentang jam kerja. Kita tahu pada saat itu jam kerja tidak beraturan, bahkan terjadi eksploitasi besar-besaran ketika mereka bekerja harus lebih dari 8 jam, bahkan sampai 16 jam. Alhamdulillah, seiring waktu mereka berjuang sampai mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan menjadi jam normal 8 jam. Dan hal itu membias ke seluruh dunia, saat ini Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia telah ikut bersama-sama menikmati hasil perjuangan Indonesia sendiri sebagaimana yang kita rasakan sampai saat ini. Lalu kemudian terkait pelaksanaan May Day, kenapa tidak tepat pada waktunya? Kita tahu 2 tahun terakhir kita berketepatan May Day jatuh pada bulan Ramadan, dan tentu rasanya bulan-bulan suci, bulan-bulan orang beribadah, rasanya kurang pas kalau kita rayakan dalam bentuk euforia, dalam bentuk outdoor. Ya, oleh karena itu kita sepakat melaksanakan perayaan May Day bukan pas pada tanggalnya, tapi kita tahu bahwa memang sebelum kegiatan May Day formilnya ada kegiatan yang dilakukan oleh kementerian, yaitu Liga Futsal ya, Liga diawali oleh Liga Futsal. Saya sedikit mengkritik kegiatan itu karena tidak begitu menyentuh kepentingan buruh itu sendiri, ya, liga itu sendiri. Tapi terlepas itu semua, karena itu adalah program kementerian, ya. Jadi kita kembali bahwa May Day tetap kita akan rayakan meskipun tidak tanggal 2, tanggal 1, kita sepakat tunda sampai tanggal 22. Nah, tentu pertanyaan adalah apa saja agenda yang kita angkat di dalam May Day. Bagaimana sudah kita bincang-bincang dalam rapat dalam rapat tadi, melibatkan DPC dan POK potensial. Kita sepakat bahwa May Day akan kita laksanakan tanggal 22 dengan agenda mimbar bebas, kemudian ada santun anak yatim, kemudian ada door fresh, sedikit hiburan mungkin, itu akan dilaksanakan. Vaksin ya, tambah dengan vaksin dengan partisipasi dari Polda kita untuk ikut memeriahkan, mengisi acara tersebut dengan vaksinasi. Nah, terkait masalah orasi atau mimbar bebas, kira-kira apa sih keinginan dari buruh khususnya Bangka Belitung ini terkait kesan yang disampaikan pada saat May Day ini? Ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, May Day kan identik, seolah May Day itu sebuah momentum untuk kita bisa menuntut dan sebagainya. Padahal kalau perjuangan serikat pekerja atau perjuangan buruh secara umum tidak mesti tergantung May Day, tapi May Day merupakan satu hal hari yang bersejarah lah. Nah, apa yang pesan-pesan yang harus disampaikan May Day? Jelas kita tahu belakangan ini, tepatnya di tahun 2021, kita dihadapkan dengan sebuah kebijakan pemerintah yang konon kabarnya adalah merupakan sebuah perbaikan, revisi Undang-Undang ke-23, yang tentunya diharapkan itu merupakan sebuah perubahan yang betul-betul menjanjikan sebuah kepentingan buruh yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita bicara revisi, tapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata revisi
melahirkan ketidaknyamanan buruh, bahkan rasa kecewa yang sangat dalam, sehingga kebijakan pemerintah dalam menelurkan omnibus sudah menyisakan sebuah kesan atau keadaan yang menjadi keadaan buruh menjadi tidak menentu, ya. Oleh karena itu dalam momentum May Day itu salah satu yang akan kita suarakan. Kita tahu bahwa secara hukum Omnibus Law sudah dilakukan oleh teman-teman serikat pekerja secara nasional, ya, melalui Mahkamah Konstitusi diputuskan, ya, inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu tentu ada perbaikan. Nah, bentuk perbaikan seperti apa konkretnya itu yang belum kita ketahui, dan itu akan kita terus dorong agar kita berharap Omnibus Law itu kalau bisa dibatalkan. Undang-Undang Cipta Kerja tadi, ya. Betul. Undang-Undang 11 tahun 2020 tadi, ya. Kita berharap bukan hanya revisi, tapi undang-undang itu secara hukum sudah inkonstitusional bersyarat dan sudah semestinya tidak perlu diberlakukan lagi. Tapi sampai hari ini kita melihat belum ada progres yang mengarah kepada perbaikan itu sendiri. Apakah itu dibatalkan atau mereka memperbaiki? Itu yang menjadi pertanyaan besar buat kita. Nah, kemudian selain meminta pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tadi, apa hal lain yang harus urgent yang disampaikan kepada pemerintah terkait masalah perburuhan di Bangka Belitung ini? Ya, kita tahu bahwa sebelum Omnibus Law juga, undang-undang yang lama juga masih menyisakan persoalan, ya. Utamanya adalah law enforcement, penegakan hukumnya, lemahnya kepengawasan yang sampai saat ini, ya, ditambah lagi dengan Omnibus Law itu memperparah. Terakumulasi problem yang sangat besar di Bubang Industrial di Bangka Belitung itu kita tidak melihat sebuah hal yang signifikan, ya, bahwa tentang ketenagakerjaan akan ada perbaikan. Bahkan klasik, ya, kepengawasannya tidak berdaya dan pelanggaran di sana sini masih terjadi, ya. Klasik lagi adalah tentang PKWT yang berkepanjangan yang sampai ini terbiarkan, tidak mampu diantisipasi oleh pemerintah, seolah-olah PKWT itu seolah-olah dibolehkan saja karena tidak ada tindakan-tindakan yang nyata oleh pengawas, apakah melakukan punishment atau melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, itu tidak ada. Nah, dalam konteks May Day itu akan kita suarakan, akan kita tekankan begitu pentingnya masalah penegakan hukum dan justice di Bangka Belitung untuk terus kita kontrol, kita lakukan upaya-upaya pendekatan secara tripartit, ya, kalau bisa tindakan hukum. Artinya menurut pandangan Pak Darusman, artinya fungsi pengawasan itu Dinas Tenaga Kerja tidak berjalan sesuai harapan, gitu, ya? Betul, dan itu bukan baru sekarang, dan itu berjalan sepanjang masa. Seolah-olah pengawas itu hanya formalitas, ya, yang kita lihat seperti seolah-olah, ya inilah salah satu fenomena yang harus kita hadapi dari waktu ke waktu. Nah, kemudian dari sudut pandang Pak Darusman terkait keprihatinan dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota, terhadap pekerja-pekerja di daerah masing-masing, seperti apa? Ya, itu tadi salah satu yang kita soroti nanti adalah, ini sebuah pertanyaan sangat mendasar saya pikir, ya, dan ini ya salah satu yang kita rasakan bersama, kurangnya perhatian kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, itu masih kurang, ya. Kita belum melihat signifikan dibuktikan dengan peran LKS tripartit. Itu pembuktian, ya. Itu pembuktian. Tidak pernah satu kali pun di antara mereka sebagai ketua LKS tripartit secara ex officio yang hadir di tengah-tengah kita, ya. Dan itu bukti. Oleh karena itu kita tidak bermaksud untuk menskreditkan pemerintah, tapi sebagai masyarakat kita punya hak untuk mengkritik karena mereka pemegang kebijakan. Bupati memegang kabupaten, kota dipegang oleh wali kota. Dia punya kapasitas untuk mendorong agar pihak-pihak yang berkompeten di dalam bidangnya dapat melakukan upaya seoptimal mungkin. Oke, kita tahu bahwa kabupaten kota adalah sifatnya pembinaan. Kalau menurut saya pembinaan itu lebih dulu dilakukan ketimbang penegakan hukum. Pembinaan dulu. Kalau pembinaannya lemah, sudah barang tentu tindakan apa pengawas juga akan lemah. Nah, harus dimulai dari kabupaten dan kota, baru ke provinsi. Nah, oleh karena itu saya menyoroti LKS tripartit Bangka Belitung masih sebatas formalitas, belum menunjukkan eksistensi untuk mengarah ke suatu titik
bagaimana mengoptimalisasi agar masalah ketenagakerjaan betul-betul bisa dinetralisir agar tidak banyak lagi terjadi pelanggaran di sana sini. Nah, kemudian terkait pelaksanaan May Day tanggal 22 Mei tahun 2022. Nah, apa harapan Pak Darusman selaku Ketua DPD terhadap buruh terlebih yang sudah terakomodir keanggotaan Serikat Pekerja di Iya. Bangka Belitung? Iya, kita tahu bahwa keanggotaan kita selama ini saya masih menyoroti ya, keanggotaan kita masih sebatas kalau jadi anggota itu seolah-olah terprotek, aman, kalau berhenti ada yang ngurus. Dan saya belum melihat secara signifikan keanggotaan itu betul-betul memupuk sebuah kekuatan dalam artian yang positif ya, kebersamaan, sehingga mendorong masing-masing di perusahaan itu perjanjian kerja bersama itu bisa dioptimalkan. Karena goalnya serikat pekerja itu bukan di tataran menjadi anggota saja, ya, tapi tidak kalah pentingnya masing-masing serikat pekerja harus mendorong membentuk perjanjian kerja bersama di perusahaannya masing-masing, sehingga hal itu yang akan memprotek mereka nanti. Tapi kalau hanya batas keanggotaan saja, tapi mereka tidak konsen untuk perjanjian kerja bersama, nah ini memang satu hal yang perlu jadi pertanyaan kita, sudah sampai di mana? Jangan kita anggota jangan ketergantungan dengan satu regulasi induk saja, PP saja, tapi tidak kalah penting bagaimana mendorong kesejahteraan itu tentu melalui perjanjian kerja bersama. Oleh karena itu kita himbau kepada anggota, pada buruh yang belum sempat bergabung di serikat pekerja, ya kan? Dan itu kita harapkan dengan adanya media ini mereka melihat ya kegiatan ini dan diharapkan mereka termotivasi untuk bergabung. Nah, kepada yang sudah bergabung, bagaimana kita meningkatkan? Memang ini tugas PUK, ya. Tugas PUK itu sangat berat karena PUK itu ada ujung tombak. Bagaimana memotivasi anggota itu menjadi anggota yang militan, ya, anggota yang betul-betul mandiri, ya, betul-betul bisa berbuat sendiri dengan kapasitas yang mereka miliki. Kenapa kita tahu bahwa kita sebagai perangkat ini adalah mengakomodir. Kita berikan kapasitas mereka melalui SK. Lalu SK mereka dalamkan apa saja yang menjadi program mereka. Nah, itu yang kita harapkan ke depan buruh atau PUK akan bisa mendapatkan sebuah situasi yang lebih baik agar masalah SPSI tidak klasik, tidak hanya mutar di situ saja. Ya, dengan ada perayaan May Day, kita harapkan dari waktu ke waktu ada progres yang dapat mereka rasakan dan bisa lakukan, bahwa begitu pentingnya SPSI ini ya untuk terus dipupuk agar SP ke depan betul-betul bisa mandiri. Jadi estimasi kita untuk pergerakan massa di hari buruh ini kira-kira berapa estimasinya Pak Darusman? Ya, kita berharap potensi kita kalau nggak salah Bangka Belitung itu sudah belasan ribu orang ya. Ya kita nggak muluk-muluk lah dengan situasi yang masih pandemi ya, yang pasti dalam sebuah situasi yang mulai membaik, insya Allah mudah-mudahan ini akan terus membaik. Nah, kemudian estimasi yang kita harapkan di media ini sebanyak mungkin ya minimal 1.000 lah ya, 1.000 massa ya. Iya, 1.000 massa karena kapasitas alun-alun juga tidak begitu ini, dan kita berharap massa 1.000 itu betul-betul dapat kita raih ya, kita capai ya, sehingga media betul-betul bisa memberikan suasana baru, semangat baru agar kita terus untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita kita sejarah dan yang disebut harmonis, dinamis, berkeadilan itu betul-betul dapat kita raih. Sepikir itu. Oke, rekan-rekan buruh yang ada di Bangka Belitung, demikian perbincangan saya selaku Ketua DPC SPSI Kabupaten Bangka, Budiman Siregar. Mudah-mudahan kegiatan Hari Buruh tahun ini berjalan damai, Amin. aman, tanpa gangguan apapun. Harapan kita buruh di Bangka Belitung semakin maju, bangkit, jaya. Demikian, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Salam perjuangan. Hidup Serikat Pekerja. Hidup SPSI.